Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. How are you today? I hope you stay healthy, safety, and happy because today is a beautiful day. So, keep spirit for studying. Okay. Well, let's see. Today I want to deliver to a new topic. Ya kan? We continue our lesson. This is a new topic about public speaking. So, the question for me, do you know public speaking? Or do you ever heard about public speaking before? Well, today I will share you and we will discuss about what is public speaking itself. And I explore in Google, in Merriam-Webster, that is one of dictionary online in Google. So, the definition, the first is the act or process of making speeches in public. And then the second, the art of effective oral communication with an audience. So, in bahasa, public speaking itu adalah salah satu kegiatan atau proses penyampaian pidato di depan umum, ya kan? Itu yang poin pertama. Poin kedua adalah sebuah seni komunikasi oral yang sangat efektif dengan banyak penonton. Nah, jadi public speaking ini adalah bisa kita sebut juga sebagai seni ya. Karena kenapa disebut seni? Karena untuk menyampaikan pidato itu kita juga harus punya tips ya kan? Mempunyai kiat-kiat supaya pendengar itu benar-benar dengerin kita dan mau melakukan apa yang kita bilang. Enggak juga seperti itu ya. Oke. Supaya mereka itu lebih mendengarkan kita dengan serius ya kan. Pay full attention with you when you deliver your speech in front of a people, seperti itu ya. So, I have 5 basic public speaking tips. The first is, well, know your subject and your speech, ya kan? Nah, know your subject di sini berarti kamu itu disuruh untuk lebih menguasai apa sih pesan dari pidato kamu ya kan, seperti itu. Supaya apa? Ketika kamu menyampaikan nanti, kamu itu tidak lari dari topik gitu loh. Jadi, the first thing is know your subject untuk menghindari rasa gugup ya kan. Oleh karena itu, kamu itu harus benar-benar mempelajari apa yang akan kamu sampaikan. Karena tidak ada yang lebih menakutkan daripada berbicara tentang sesuatu yang tidak kamu kuasai gitu loh. Jadi percuma ya kamu pidato di depan tapi kamu tidak menguasai bahan yang akan kamu sampaikan. Ya kan? Kemudian yang terakhir itu kamu harus mengenali urutan pesan yang akan kamu sampaikan. Nah, dengan menguasai urutan tersebut, kamu akan terbantu untuk menyampaikan materi secara runtut dan mudah dipahami oleh penonton. Oke? Yang kedua adalah know your audience and know your speech. Maksudnya di situ, kalian itu harus mengenali penonton ya kan, yang akan menghadiri presentasi kamu atau menghadiri pidato kamu gitu. Jadi kamu harus mengenali tempat dan lokasi di mana kamu akan menyampaikan pidato kamu tersebut. Contohnya kamu itu akan menyampaikan presentasi kepada peneliti nih. Jadi kamu harus tampil profesional di bidang tersebut, di penyampaian presentasi tersebut ya kan. Mungkin kamu itu harus menggunakan istilah-istilah di dalam dunia sains ya kan, atau kamu menggunakan teknis-teknis yang rumit, namanya juga pertemuan antar peneliti contohnya gitu ya kan. Kamu harus berpidato atau menyampaikan suatu presentasi di depan mereka gitu ya kan. Nah, jadi your space ini maksudnya apa? Jadi kamu itu harus menggunakan beberapa pendekatan ya kan, karena nggak mungkin kan misalnya kamu itu memberikan pidato hanya untuk orang dewasa ya kan. Gimana caranya kamu menyampaikan pidato sama orang dewasa? Gimana kamu caranya menyampaikan untuk anak-anak remaja atau anak-anak SD gitu, sekolah dasar? Itu kamu harus menggunakan pendekatan yang berbeda-beda.
Kalau misalnya untuk anak-anak, kamu itu harus lebih sedikit cheerful ya kan, atau lebih bahagia. Kepada remaja kamu harus bagaimana? Sedikit humor gitu ya kan, atau kepada yang dewasa kamu itu lebih serius gitu. Jadi beda audiens memerlukan pendekatan yang berbeda juga ya kan. Nah, kemudian selanjutnya ketika kamu ingin menyampaikan presentasi, misalnya kamu butuh nih proyektor, kamu butuh sound system, ya kamu harus benar-benar well prepared dengan itu gitu loh. Kamu harus benar-benar menyiapkan itu dengan baik untuk menghindari ketika kamu presentasi atau pidato nanti kamu tidak terganggu ya kan. Jadi pidato kamu itu will run well gitu, berjalan dengan baik dan semestinya gitu. Oke? Jadi harus dengan persiapan yang matang. Maka akan semakin mulus jalan penyampaian pidato kamu. So, the third is never apologize. Jangan pernah meminta maaf. Ya kan? Maksudnya ini bukan jangan pernah meminta maaf ketika kamu membuat kesalahan ya. Nah, ini konteksnya kita ini dalam menyampaikan pidato atau menyampaikan presentasi. Maksudnya apa gitu? Nah, jadi selama kamu itu sesi public speaking ya kan, misalnya ada banyak hal yang terlewati oleh audiens. Jadi kamu itu merasa gugup gitu loh. Jangan khawatir. Kenapa? Kemungkinan besar penonton itu tidak akan menyadari kamu itu melewati mungkin ada sedikit bagian di dalam pidato kamu gitu loh. Jadi kamu itu bisa seharusnya melanjutkan bagian berikutnya tanpa harus khawatir yang berlebihan, karena itu akan mengakibatkan blank ketika kamu pidato di depan umum gitu ya. Jadi jangan pernah meminta maaf karena kamu itu lupa atau melewati hal-hal kecil di dalam presentasi atau pidato kamu, karena mereka tidak akan menyadari juga ya kan. Mereka juga ingin kamu tampil maksimal gitu, apalagi kamu ikut kompetisi gitu. Jadi kamu kalau lupa ya udah tinggal skip aja gitu. So, kesimpulannya kamu itu harus berpikir positif ya kan, dan fokus pada hal-hal yang penting, bukan hal-hal terkecil gitu. So the fourth is imagine yourself giving a great speech. Jadi kamu itu, nah seperti yang sebelumnya Miss sampaikan, kamu harus berpikir positif. Jadi kamu harus bayangkan diri kamu itu memberikan pidato yang luar biasa, yang hebat gitu, dengan semangat yang menggebu-gebu ya kan, semangat 45 gitu lah ya. Karena visualisasi adalah salah satu kunci kesuksesan katanya. Jadi semakin kamu berpikir positif, semakin kamu membayangkan diri kamu itu sangat bisa meyakinkan penonton, maka akan semakin sukseslah kamu menyampaikan pidato kamu ya kan. Nah, jadi untuk menyampaikan poin-poin ini kamu juga harus menggunakan gesture dan body language yang meyakinkan. Supaya apa? Supaya penonton itu akan memberikan tepuk tangan ye gitu ya kan, enggak lah ya. Jadi ketika setelah kamu menyampaikan pidato nih sudah selesai dan kamu meyakinkan penonton gitu loh, maka penonton itu akan bertepuk tangan ya kan, karena penampilan kamu yang memukau, karena kamu sangat-sangat bagus dalam penyampaian itu ya kan. Jadi intinya guys, banyak banget sih cerita di sini ya kan. Jadi intinya kamu itu harus relax ya kan, kemudian nyaman, sehingga kamu itu bisa memberikan pidato atau public speaking yang menarik kepada penonton gitu ya. The last is focus on your message, not yourself. Jadi fokus pada pesan, bukan diri kamu gitu. Tapi jangan juga ya kamu public speaking pakai baju kaos ya kan. Kamu juga harus mempersiapkan itu juga gitu, penampilan juga ya kan, pakai baju yang sesuai, kemudian pakai sepatu yang sesuai, pakai jilbab juga yang sesuai, atau yang kalau misalnya laki-laki rambutnya harus digembanain, harus rapi gitu ya kan. Tapi yang paling penting di sini adalah seringkali ya kan dijumpain misalnya orang yang ingin berpidato itu merasa gugup.
Ya kan? Karena contohnya aja gitu, ada gangguan sesuatu gitu pada presentasi kamu atau pidato kamu, atau kamu lupa sesuatu, ya kan? Nah, ketika kamu lupa sesuatu yang akan kamu sampaikan, ya kan? Nah, suara kamu itu akan mulai terasa bergetar, ya kan? Bergetar-getar, terus jantung mulai berdegup kencang, ya kan? Kayak jatuh cinta aja gitu ya. Nah, di sini kamu harus tetap fokus pada hal utama, yaitu pesan dari pidato kamu gitu ya kan. Jadi ingat alasan itu dan fokus apa yang paling penting, yaitu pesan dari pidato kamu. Jadi kamu harus membuat poin-poin yang penting dalam pidato kamu. Jadi jangan lupa sebelum tampil itu banyak latihan ya kan. Kamu ingat-ingat apa yang paling penting di situ dan yang apa yang harus ditekankan di pidato kamu itu. Oke? Jadi kamu harus juga menemukan semangat untuk menghibur. Menghibur apa nih ya kan? Enggak lah ya. Kamu itu harus bisa memberikan energi positif, semangat-semangat ya kan untuk penonton atau teman-teman yang mendengarin pidato dan presentasi kamu gitu loh. Dan kamu harus memberikan inspirasi juga ya dan memotivasi mereka juga gitu. Karena dengan cara ini kamu akan menemukan tujuan dan maksud mengapa kamu tampil di depan umum, ya kan? Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk selalu belajar dan melatih keterampilan kamu juga untuk memberikan presentasi yang baik dan benar. Juga bagus ya. Bagaimana kamu harus tampil memukau di depan banyak orang gitu. Oke? So, ini ada satu contoh video ya kan, namanya itu adalah Arviana Triandari, katanya dia juara 2 lomba speech English, ya kan. Coba kita lihat dulu ya. Nah, jadi ini Arviana ikut kompetisi Erlangga Talent Week, ya kan, yang mana dia itu mendapatkan juara 2. Nah, Miss lihat di sini dia itu sangat-sangat rileks dalam menyampaikan pidato dia. Kemudian eye contact juga. Eye contact itu adalah komunikasi kita kepada penonton. Jadi bukan apa ya, fokus on yourself only, tapi kamu juga harus memperhatikan penonton juga. Nah, kemudian gesture dan body language, pergerakan tangan kita harus sesuai juga dengan isi dari pidato kita gitu. Oke, nanti ini akan kasih linknya untuk kalian tonton sebagai contoh. Oke, well, jadi em, kesimpulannya itu adalah yang pertama, kamu itu harus be prepare ya. Jadi harus well prepare dari awal. Kamu harus mempersiapkan apa yang perlu kamu persiapkan ketika kamu ingin menyampaikan presentasi atau pidato kamu di depan umum. Kemudian map up your speech. Map up your speech ini kamu harus menuliskan bagian-bagian apa yang terpenting, pesan-pesan apa yang terpenting di dalam pidato kamu. Oke? Kemudian practice eye contact. Nah, practice eye contact ini adalah salah satu komunikasi kamu untuk penonton gitu loh. Jadi jangan melihat ke atas doang gitu loh. Ya kan? Jadi kamu harus ada eye contact juga terhadap penonton. Nah, kemudian gesture and body language. Gesture and body language itu seperti bahasa tubuh dan pergerakan tubuh kamu yang harusnya sesuai dengan isi pidato kamu. Kalau misalnya kamu bilang brain, otak, kamu menuju ke brain in your head ya kan. Kalau misalnya salam itu harus bagaimana tangannya, itu harus kita pelajari juga ya. Kemudian eat a healthy food. Jadi ini juga mempengaruhi kerja otak kamu ya kan. Jadi jangan banyak makan micin juga ya kan. Boleh tapi sekali-sekali ya. Oke, kemudian ada pause and take a breath.
Jadi sesekali kamu di dalam pidato itu harus ada juga berhenti sejenak ya kan, and take a breath, tarik napas ya. Tapi jangan lupa bernapas ya. Itu seperti take a breath supaya kamu itu lebih relax and enjoy dalam penyampaian pidato kamu. And then yang terakhir adalah don't panic and keep talking. Ini tadi ya, kalau misal kamu itu lupa kan sesuatu dalam pidato kamu, jangan khawatir, ya kan? Jangan kekhawatiran kamu itu membuat kamu blank, semuanya tidak bisa menyampaikan apa-apa. So keep talking and skip apa yang tadi kamu lupa, dan intinya kamu harus menutup ya pidato kamu dengan kesimpulan. Oke? Itu saja kesimpulannya. Thank you for your attention and thank you for watching. If you have any question, kindly contact me in group WhatsApp or comment on my post in Google Classroom. Okay? See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.